di SD atau di SLB, maka di sini yang linear, program ijazah yang linear untuk memilih, program studi PPG, PGSD ini adalah di antaranya seperti yang kita ketahui ketika kita melakukan pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini kita mengunggah atau mengupload hasil pindai scan ijazah asli S1 atau D4 bagi guru yang terkendala dengan akses dapat dibantu oleh kepala sekolah dan juga dinas pendidikan. Selanjutnya di sini kita memilih bidang studi yang akan kita ikuti dalam PPG. Kemudian di sini kita akan berbagi informasi terbaru. Sebenarnya untuk ijazah yang linear dengan nanti bidang mapel yang akan kita pilih itu seperti apa, dikarenakan dari hasil yang nanti akan kita upload ya, ijazah dan juga mapel yang akan kita pilih itu nanti akan dijadikan menjadi bahan penilaian oleh LPMP di sini melalui verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat administrasi yang telah ditentukan, yaitu utamanya linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan ijazah yang dimiliki. Untuk hasil verifikasinya itu nanti ada 3, yaitu disetujui, kemudian ditolak secara permanen, dan juga ditolak secara perbaikan. Sebelum kita melakukan pendaftaran, terlebih dahulu di sini kita harus memahami terkait tentang linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan 2022. Linear yang dimaksud itu adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022, dan tentunya untuk penyelenggaraan PPG di tahun 2022 ini adalah mengacu pada lampiran kedua Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor sekian, yaitu tertanggal 4 Februari tahun 2022. Kira-kira yang linear dengan ijazah kita itu seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, di sini teman-teman bisa mencermati ya dari lampiran surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang linearitas ijazah untuk mapel PPG 2022. Dan di sini misalkan saja contoh untuk guru mata pelajaran umum di TK atau SDMI, SMP MTS. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sebagai contohnya ini adalah untuk bidang studi PPG yang nanti akan kita ikuti. Misalkan untuk pendidikan guru PAUD ya. Nah, di sini untuk jenjangnya TK atau TKLB dengan kode 020. Ini program studi S1 D4 yang linear yang kita nanti bisa memilih untuk kode 020. Ini adalah diantaranya pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, kemudian PG PAUD, PGTK, PGRA, psikologi, BK, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk misalkan di sini kode bidang studi yaitu untuk 027. 027 itu adalah pendidikan guru sekolah dasar ya atau PGSD. Untuk nanti di SD atau di SLB, maka di sini yang linear, program ijazah yang linear untuk memilih program studi PPG PGSD ini adalah diantaranya S1 PGSD, kemudian S1 PGMI, kemudian PKN, Matematika, Bahasa Indonesia. Nah, ini ada pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Indonesia dan Daerah, kemudian nah ini pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, pendidikan IPA, pendidikan IPS, kemudian ada tadris ini, tadris IPA, IPS, tadris Matematika, pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus, psikologi, dan PSKGJ, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, dan juga pendidikan guru sekolah dasar. Jadi kalau misalkan kita ijazahnya adalah seperti ini, maka kita bisa memilih kode 027 untuk prodi atau program studi PPG PGSD. Kemudian untuk di pendidikan luar biasa kode 800, ini nanti adalah untuk penempatannya di sini, maka kita bisa berasal dari ijazah-ijazah nih ya. Misalkan pendidikan luar biasa, pendidikan khusus dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman.
Kemudian nah seperti ini ada sendra tasik, seni rupa, seni tari dan lain sebagainya. Ini adalah untuk yang SMK ya. Ini adalah untuk bidang studi seni budaya SMK, SMP dan SMA dengan kode 217. Ini adalah dengan ijazah-ijazah ini. Nah, dengan ijazah-ijazah seni ini kita bisa memilih yaitu bidang studi PPG seni budaya ini, teman-teman. Kemudian untuk pendidikan jasmani. Nah, PJOK atau pendidikan jasmani dan kesehatan untuk baik itu di SD, SLB, SMP dan seterusnya ini, maka dengan kode 220 ini adalah kita bisa kalau misalkan kita memiliki ijazah-ijazah ini ya. Ada PJOK, kemudian Penjaskesrek, kemudian pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, ini terkait tentang olahraga ini kita bisa. Kemudian untuk yang bahasa Jawa 746 kodenya untuk teman-teman SMP, SMA atau SMK. Nah, di sini kita bisa kalau misalkan kita ijazahnya adalah ini ya, pendidikan bahasa dan sastra Jawa, bahasa Jawa, sastra Jawa ini. Untuk bahasa Madura untuk SMP, SMA, SMK. Nah, ini teman-teman untuk contohnya ya. Dan nanti teman-teman bisa cek sendiri terkait tentang linearitas ijazahnya. Nanti dicek sendiri berdasarkan ijazah yang dimiliki. Dan kemungkinan nanti untuk prodi yang akan diambil itu apa. Nah, nanti teman-teman bisa cek pada lampiran surat edaran dari Kemdikbud ini. Kemudian misalkan di sini untuk bahasa Inggris untuk SMP, SMPLB, SMA, SMK. Nah, ini adalah dari ijazah pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa Inggris murni, sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris, tadris Inggris dan seterusnya. Kemudian untuk IPS SMP, baik itu SMP maupun SMA ya. Di sini bisa kalau misalkan ijazah kita ini adalah pendidikan IPS, geografi, ekonomi, akuntansi, ekonomi koperasi, ekonomi, geografi, tadris IPS, ekonomi syariah. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk IPA, bidang studi IPA kode 097. Pastikan ketika kita nanti memilih bidang studi ya atau mapel PPG yang akan diikuti, kita perhatikan kodenya ini apakah sudah sesuai apa belum. Nah, di sini untuk yang kode 097 ini bisa dari pendidikan IPA, kimia dan seterusnya ini. Kemudian untuk pendidikan Pancasila ya, PKN untuk SMP, SMA, SMK, inilah bisa dari pendidikan PKN dan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman. Bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa cek sendiri ya. Nanti untuk mengeceknya untuk dengan tujuan yaitu menentukan untuk pemilihan mapelnya disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki, teman-teman. Nah, di sini terkait tentang sosiologi, antropologi dan seterusnya. Nah, di sini baiknya ini kita cermati ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian terkait tentang guru mata pelajaran kejuruan atau produktif ya di SMK atau MAK. Nah, di sini disajikan yaitu untuk program keahlian atau bidang studi kode 830 teknologi konstruksi dan properti. Ini kompetensi keahlian ini, maka ijazah yang bisa ini adalah ijazah yang ada di sini. S1 atau D4 yang nanti linear, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri disesuaikan dengan ijazah masing-masing dan nanti kemungkinan untuk yang bidang studi yang akan dipilih itu seperti apa. Nah, di sini kita sudah diberikan kemudahan ya untuk kita menentukan ini dengan tujuan semoga nanti teman-teman ini bisa lulus PPG semua ya pada tahun 2022 ini. Oke, demikian informasi ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.